Apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kenapa orang tersebut menggunakan kacamata? Kacamata digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun dekat, rabun jauh, silinder, maupun mata tua atau presbiopi. Kacamata adalah salah satu jenis alat optik. Oleh karena itu, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas cara kerja dari beberapa alat-alat optik seperti mata, kacamata, serta loop. Alat-alat optik merupakan jenis perangkat yang dilengkapi dengan benda-benda optik seperti cermin, lensa, maupun prisma. Alat optik menerapkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya untuk membantu manusia mengobservasi objek-objek tertentu. Mata kita merupakan alat optik alamiah. Mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang dapat menangkap perubahan serta perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap oleh mata kita, itulah yang dapat menyebabkan kita dapat melihat warna. Setiap bagian pada mata memiliki perannya masing-masing. Nah, salah satu bagian penting yang berkaitan dengan alat optik adalah lensa mata. Lensa mata berfungsi sebagai pengatur pembiasan cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa mata bekerja sesuai dengan prinsip pembiasan cahaya pada lensa cembung, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa mata bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Pada lensa mata kita terdapat suatu otot yang namanya otot siliaris. Otot siliaris berperan untuk mengatur panjang dari fokus lensa mata kita. Pengaturan dari panjang fokus lensa mata berhubungan dengan daya akomodasi. Saat kita melihat benda dekat, maka lensa mata kita akan menebal, dan pada saat kita melihat benda yang jauh, maka lensa mata kita akan menipis. Mata akan dapat melihat dengan jelas ketika bayangan yang dibentuk oleh lensa mata kita jatuh tepat di retina. Pada kondisi ini, mata kita disebut sebagai mata yang normal atau emetropi. Jika mata kita normal, kita akan mampu melihat benda yang jauh maupun yang dekat dengan jelas. Nah, jika bayangan yang dibentuk oleh lensa mata tidak jatuh tepat di retina, maka mata kita disebut memiliki kelainan atau cacat mata. Agar orang-orang yang menderita cacat mata dapat melihat dengan jelas, maka diperlukan sebuah alat optik yang disebut dengan kacamata. Berikut disajikan tabel tentang cacat mata, rabun dekat, rabun jauh, serta mata tua. Pada orang yang menderita cacat mata hipermetropi atau rabun dekat dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cembung, di mana daya lensanya dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Pada orang yang menderita miopi atau rabun jauh dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa negatif atau lensa cekung, di mana daya lensanya dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Mata tua atau presbiopi adalah cacat mata di mana penderitanya tidak bisa melihat dengan jelas benda yang letaknya jauh maupun benda yang letaknya dekat. Penderita presbiopi dapat ditolong dengan kacamata bifokal atau berlensa ganda atau rangkap. Jadi pada bagian atasnya itu lensanya adalah lensa cekung dan pada bagian bawah kacamatanya adalah lensa cembung. Ada satu lagi cacat mata, yaitu astigmatisme. Astigmatisme adalah gangguan penglihatan yang disebabkan oleh cacat pada lengkungan lensa atau kornea. Penderita astigmatisme ditolong dengan kacamata berlensa silinder. Loop atau yang lebih dikenal dengan nama kaca pembesar atau suryakanta merupakan salah satu alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil agar dapat terlihat lebih besar. Loop terdiri atas satu lensa cembung atau lensa positif.
Pada kondisi mata yang tidak berakomodasi, bayangan yang dihasilkan oleh loop berada di depan lensa pada jarak yang tidak terhingga. Hal ini terjadi karena benda berada pada titik fokus loop, sehingga perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh loop dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Pada kondisi mata yang berakomodasi maksimum, bayangan yang dihasilkan oleh loop berada di depan lensa pada jarak yang sama dengan titik dekat mata, sehingga perbesaran bayangan pada loop pada saat mata berakomodasi maksimal dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, pada kondisi mata berakomodasi pada jarak tertentu, maka dapat digunakan rumus ini. Baik, setelah ini kita akan membahas satu contoh soal dan cara menyelesaikannya dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari tadi. Baik, itulah tadi pembahasan tentang alat-alat optik, yaitu mata, kacamata, dan loop. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa!